Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Aryati. Bu Haryati gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, alhamdulillah. Eh, iya, dengar-dengar kemarin Bapak mau ngasih waktu ya untuk saya melakukan kegiatan coaching Bapak ya Pak. Iya, Bu. Ya, rencana Pak Arifin pada pertemuan coaching pada kali ini tujuan kita apa ya Pak? Jadi saya sebenarnya nggak ada apa-apa sih ya Bu. Ya cuma dalam hati itu di sini saya kepingin persiapan untuk pembelajaran saya nanti di semester genap Ibu Aryati. Oh, begitu ya Pak. Berarti untuk definisi tujuan akhir dari Pak Arifin untuk coaching kita pada hari ini, yaitu persiapan untuk pembelajaran di semester genap gitu ya Pak. Iya benar Bu. Jadi saya ingin menemukan ide baru dalam proses pembelajaran nanti begitu Bu Aryati. Hmm. Untuk keberhasilan pertemuan kali ini, Pak Arifin tujuan akhirnya yang ingin Bapak inginkan itu seperti apa ya? Kalau saya boleh tahu. Jadi saya ingin menemukan sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran di kelas, Bu. Jadi sementara ini kan pembelajarannya seperti itu saja. Saya seperti harus menemukan ide-ide baru gitu loh, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi kira-kira kesempatan apa yang Pak Arifin miliki sekarang untuk melakukan kegiatan ke depannya? Kesempatannya ya, Bu. Saya kepingin menggunakan suatu model pembelajaran sehingga peserta didik itu aktif, Bu. Jadi tidak cenderung pasif, mereka itu mau dan berani menyampaikan pendapatnya pada saat saya tanya, jadi tidak cenderung diam saja seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi kira-kira nanti langkah ke depannya seperti itu ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, kalau Pak Arifin melihat posisi Bapak sekarang nih dari skala 1 sampai 10, kalau Pak Arifin melihat diri Bapak sendiri itu pada skala berapa ya Pak? Kira-kira kira-kira ya Bu ya, mungkin di Iya. skala 7 Bu. Oh, di skala 7 ya Pak ya. Iya Bu. Jadi nanti misalnya nih planning ke depan dari skala 7, nanti kita berharapnya naik ke angka 10 atau Bapak tetap nih di angka 7 aja gitu. Ya nanti maunya naik ya Bu ke angka 8, kemudian kalau bisa ke 9 dan terakhirnya ya kepingin di angka 10. Kan nggak mungkin ya kan Bu, kalau misalnya kita itu kepingin tapi malah menurun ya kan. Jadi seharusnya itu kalau kepingin ya pastinya naik ya kan Bu. Iya, benar sekali gitu ya Pak ya. Ya. Berharapnya pengennya naik gitu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi menurut Bapak nih, kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu apa? Kekuatan yang Bapak miliki lah gitu. Oh, kekuatannya Bu. Jadi Mm-mm. saya nanti menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya itu seperti discovery learning, Bu. Dengan menggunakan media mind mapping. Jadi dengan mind mapping di sini kan anak-anak bisa berkreativitas seperti mengkombinasi antara metode discovery dengan media pembelajaran mind mapping itu. Oh iya 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 Pak. Lalu seperti apa peluang yang Bapak nanti mau ambil gitu? Peluangnya, hmm, peluangnya yang dimunculkan dari peserta didik dengan mind mapping yang setelah saya terapkan. Nah, jadi di sini kan ada keterampilan anak tuh Bu, yang cenderung tidak hanya menjawab menggunakan lisan, tapi di sini dia bisa menggunakan gambar. Nah, jadi gimana gambar ini nantinya bisa dijelaskan sama mereka. Jadi kemampuan untuk berpikir lebih meningkat gitu loh Bu Ariati. Oh begitu, iya Pak. Jadi ketika melakukan kegiatan itu nanti mungkin ada gangguan atau hambatan gitu ya Pak. Iya. Jadi
bagaimana jika Bapak menemukan hambatan atau gangguan? Ada nggak solusinya? Seperti apa gitu? Solusinya anak itu kita arahkan saja Bu. Jadi kita selaku gurunya itu kan tidak langsung mendikte gitu ya Bu. Kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak seperti itu. Jadi kita nanti misalkan ada anak yang kurang bisa dalam belajar, nah jadi kita bisa mendekati. Cara kita selaku guru itu kan harus menuntun. Nah, jadi harus membimbing. Nanti diharapkan dengan bimbingan tersebut kita itu nanti anak itu lebih semangat lagi gitu Bu dalam belajar. Oh, seperti itu ya Pak. Kalau hambatannya kira-kira apa ya Pak? Kalau hambatannya sendiri mungkin anak kurang konsentrasi gitu ya Bu. Jadi anak-anak kan cenderung mendengarkan gitu ya. Kemudian Mm-mm. ada lagi soalnya kerjakan mungkin hambatannya anak kurang mengikuti dalam pembelajaran karena kurangnya konsentrasi. Hmm. Berarti untuk rencana Pak Arifin nanti untuk mencapai tujuan itu yang pertama adalah Yang apa? tujuannya tadi menggunakan Mm-mm. pembelajaran dengan metode discovery learning dan Mm-mm. diikuti dengan media pembelajaran, mind mapping tadi ya Bu. Kemudian Mm-mm. mungkin nanti bisa saya tambahin lagi. Jadi saya kepingin kayak kemarin itu yang kita dapat itu loh Bu di pembelajaran sosial dan emosional itu ya. Itu kan ada Mm-mm. salah satunya nanti saya bisa menyiapkan kotak emosi, kotak emoticon kayak gitu. Nah, jadi dari kotak emosi itu di sini biar siswa mampu menuangkan perasaannya. Jadi cenderung perasaannya saat pembelajaran itu seperti apa, misalnya kan senang, sedih, gitu, bahagia dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru itu tahu gimana emosional anak peserta didik kita. Oh, seperti itu ya Pak. Udah tepat lah tuh. Jadi pembelajaran sosial emosional kita bisa kita terapkan ya Pak ya. Iya. Mm-mm. Jadi kira-kira untuk waktunya sendiri, kira-kira Bapak membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukannya Pak? Untuk waktunya sendiri kurang lebih sekitar 1 sampai 2 mingguan gitu lah. 1 sampai 2 minggu gitu ya Pak ya. Oke, oke. Lalu menurut Pak Arifin, ukuran keberhasilan menurut Bapak dalam melakukan hal ini tuh apa? Em, Setelah ini ternyata saya tidak perlu merubah perencanaan yang sudah saya buat kemarin ya, yang pada semester ini semester yang lalu saya tetap pakai itu. Jadi cuma Mm-mm. dikombinasikan lagi dengan yang tadi menggunakan model pembelajaran di software learning dan dilengkapi dengan media pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya dengan mind mapping. Nah, begitu Bu Haryati. Oh iya Pak. Lalu untuk komitmen nih Pak Arifin ya, untuk kegiatan tersebut kira-kira apa sih komitmen ya yang akan Bapak buat gitu? Komitmennya Bu, komitmennya Mm-mm. saya harus bisa melakukan kegiatan itu sesuai dengan waktunya, yaitu waktu pelaksanaannya 1 sampai 2 minggu. Berarti harus dalam waktu itu harus saya selesaikan. Oh, 1 sampai 2 minggu tadi ya Pak ya, yang waktu yang dibutuhkan juga tadi ya Pak. Kira-kira nih Pak, ada nggak Bapak atau Ibu guru lain yang bisa membantu Bapak menerapkan program ini Pak? Oh ada Bu, jadi saya Mm-mm. ingin meminta bantuan dengan guru-guru yang lain dan tetap bekerja sama dan berkolaborasi. Jadi salah satunya dengan guru BK, karena guru yang mata pelajaran saya itu hanya saya sendiri. Jadi saya minta dengan Mm-mm. guru yang lain. Kemudian setidaknya kan mereka itu sudah tahu ya kan, kalau misalnya guru BK ini akan Bu, bagaimana Mm-mm. sifat dan karakter dari anak-anak tersebut. Oke. Untuk tindak lanjutnya di kemudian hari pada sesi coaching ini, apa ya Pak? Seperti apa yang ingin Bapak buat Mungkin saya mungkin? bisa menjalankan rencana saya sesuai dengan tujuannya yang tadi, Bu. Oke.
Ya, semoga pada pertemuan hari ini, pada sesi coaching kali ini, bisa terwujudnya ke depan rencana aksi, sehingga pembelajaran kita nanti berhasil dan anak-anak senang dengan metode pembelajaran yang baru. Kemudian hasil belajarnya juga nanti bisa lebih maksimal dari anak-anak. Begitu ya, Pak ya? Iya ya Bu, benar Bu. Seperti itu harapannya ya Bu ya. Oke. Ya, saya rasa cukup pada sesi coaching kali ini ya, Pak. Semoga pada sesi coaching kali ini kita bisa menambah wawasan bagi kita gitu ya, Pak. Iya Bu, terima kasih banyak Oke. Ibu Ariati. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.